Nah, kita ingin lakukan konfirmasi hadis sekarang. Langkahnya yang pertama, kita masuk ke menu bahas. Menu bahas adalah menu pada kotak pencarian. Pada kotak pencarian atau klik F3 juga bisa. Ya, klik. Pada menu bahas, kita akan mencari potongan hadisnya yang kita siapkan. Jadi kita yang pertama akan masuk ke ini, menu tasnif dulu. Lalu setelah menu tasnif, kita akan masuk ke kutubus sunnah, karena kita ingin mengonfirmasi pada kitab hadis, kan gitu. Lalu klik pada kutubus sunnah. Oke. Saya ulangi ya, biar jelas. Jadi menu layar kaca, gitu ya, layar lebar, nanti masuk ke menu tasnif, lalu klik kutubus sunnah. Lalu setelah klik kutubus sunnah, mana kitab yang akan kita pilih? Kitab yang akan kita pilih adalah semuanya. Caranya bagaimana untuk memilih semuanya? Seperti tadi, klik satu, Ctrl A, lalu kita centang dengan tanda yang ini. Oke. Lalu karena sudah dicentang, nanti kitab-kitab yang sebesar 1.200 itu akan muncul di sini semua. Semua kitabnya. Maksudnya apa? Kita ingin mencari hadis di semua kitab ini. Gitu. Oke, yang pertama tadi kita kembali ke slide-nya. Pada slide-nya tadi, untuk melakukan takhrijul hadis, yang dibutuhkan adalah kita yang pertama menentukan potongannya dulu. Potongan dari hadis atau hadis utuh. Misalnya kita hanya tahu ada kata hubul waton, ya. Atau misalnya kita pengen mencari hadis tentang apa ya? Misalnya tentang utlubul ilma walau bisin, kita itu aja ya yang mudah. Saya pakai notepad biar bisa saya copy. Jadi misalnya kita pada hadis, kita ganti dulu keyboardnya dengan keyboard bahasa Arab sudah ya. Jadi misalnya utlubul wal, misalnya kita nggak tahu redaksinya, kita hanya tahu tentang potongan katanya, potongan kata dari hadisnya. Misalnya walau bisin gitu ya. Walau bisin spasi, jangan lupa pakai spasi ya, walau spasi, lalu ba short. Saya ngetik Arab itu memang nggak begitu cepat karena memang nggak terbiasa. Walau bisin. Bagaimana kita melakukan pencarian pada maktabah syamilah untuk kata ini, walau bisin? Caranya adalah dengan cara masuk ke menu yang tadi, maktabah syamilah. Setelah ini sudah dicentang semuanya dan masuk ke sini pada menu bahas tadi ya. Saya ulangi, menu bahas. Lalu masuk ke bagian tasnif, kutubus sunnah, lalu klik salah satu, Ctrl A, dicentang semuanya. Setelah dicentang semuanya, semua kitab akan masuk di sini. Lalu potongan dari kata yang ingin kita cari tadi, potongan dari kata yang ingin dicari tadi, itu kita akan masukkan ke kotak pencarian yang ada di sini. Bisa diketik manual atau karena saya sudah punya, bisa saya copy paste di sini. Saya ketik manual aja di sini. Jadi misalnya walau bisin. Nah, walau bisin itu cara mengetiknya itu jangan sekalian. Di sini ya, terlihat di sini ada konjungsi atau penghubung wa, au, laisa. Saya terangkan wa dan au saja. Kalau saya pakai kok wa, maka artinya saya ingin mencari kalimat atau potongan hadis yang mengandung kata ini dan kata ini gitu. Kalau saya ketik au, maka saya ingin mencari kalimat yang mengandung kata ini atau kata ini gitu. Dan itu maksimal di sini disediakan ada 5 kotak. Jadi misalnya yang dipakai saya adalah wa. Artinya apa? Saya ingin mencari suatu hadis yang mengandung kata walau. Saya tadi udah mencoba mengetik, jadi sudah ada menunya, jadi tinggal saya pilih. Mengandung kata walau dan mengandung kata bisin.
Kenapa saya harus menulis ini di dua kotak? Kenapa nggak saya tulis langsung aja walau bisin di satu kotak? Bisa saja, tetapi kan kita sedang pengen mencari semua kemungkinan hadis. Artinya apa? Artinya kita nggak akan pernah tahu matanya benar-benar berbunyi walau bisin atau enggak. Jangan-jangan kalimatnya bukan walau bisin, tetapi misalnya kalimatnya berbunyi walau walau kana misalnya walau kana bisin, kan kita nggak akan pernah tahu. Walau kana bisin misalnya. Misalnya seperti ini. Artinya kalau misalnya ternyata ada satu hadis lain yang ada redaksinya walau bisin tapi ada kata kananya, kan ini jadi nggak termasuk nanti. Maka dari itu caranya adalah masing-masing kata dipotong. Dipotong sehingga nanti akan masuk kalimatnya. Atau mungkin Anda bisa tambahi satu kata lagi di sini. Ini kan kalau walau bisin jangan-jangan nanti hanya membahas tentang kota Cina kan gitu. Saya pengen yang membahas tentang ilmu kan gitu. Maka kita tulis al-ilmu. Alif lam ilmu. Gitu. Nah, mungkin ada yang tanya lagi, Pak, kenapa harus pakai alif lam? Kan ilmu itu katanya ilmun, nggak harus pakai alif lam. Maktabah Syamilah akan mendeteksi semuanya. Jadi kita harus memasukkan kata yang paling presisi. Yang paling presisi, yang kira-kira Maktabah Syamilah tidak akan melakukan kesalahan untuk mendeteksi. Karena kalau kita lihat di redaksinya kan utlubul ilma wal ilma kan gitu. Al ilmu ada alif lamnya. Kalau saya hanya mengetik ilmun nanti tidak akan cocok. Jadi redaksinya harus cocok. Apakah kita harus memilih apakah al ilmu atau ilmun? Ilmu atau ilman ada alifnya di belakang itu juga harus cocok. Atau misalnya ulama ilmu itu semuanya nanti akan terdeteksi berbeda. Jadi harus diketik sesuai dengan yang paling kita yakini itu ada di hadisnya. Oke, setelah saya masukkan 3 kata kunci ini, klik tanda teropong di bagian kiri ini ya. Tinggal ditunggu, akan muncul hasilnya dalam sekejap. Tergantung kecepatan komputer Anda sebetulnya, tapi kalau komputer zaman sekarang saya kira cepat-cepat. Dan di sini sudah terlihat ada berapa ini? Ada banyak sekali nih. Ada banyak sekali hadis yang menerangkan tentang utlubul ilma walau bisin. Ada 40 hadis. Coba saya pilih sebuah hadis yang ada pada kitab yang paling terpercaya. Yang misalnya saya pilih yang kitab ini ya, utlubul ilma walau bisin ada pada kitab, misalnya di sini ada Al-Jami'ul Hadis, ada Musnad, misalnya yang lain lah. Nah ini Al-Jami' As-Soghir. Oh ternyata ini memang ada di Jami' Soghir. Ini aja lah, terserah lah. Kita pilih salah satu ya. Ini banyak sekali soalnya. Jami'ul Jawami. Nah ini ada pada Jami'ul Jawami misalnya. Saya klik pada Jami'ul Jawami. Kita lihat redaksinya. Nah di sini. Di sini disebutkan tentang redaksi kitabnya, redaksi hadisnya, matan hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Tapi di sini nggak menyebutkan sanad, nggak menyebutkan matannya, nggak ada matannya, nggak ada sanadnya. Jadi kita harus mencari redaksi hadis yang ada sanad dan ada matannya. Nah, ini ada ini. Qala Abu Bakrin ya, hadisu rawa. Nah ini an Anas. Jadi ini sudah ada apa namanya? Sudah ada redaksi hadisnya, sudah ada. Tapi ini bukan yang hadis yang utlubul ilma walau bisin ya. Kalau yang utlubul ilma walau bisin di sini yang ini. Wa hadisu Abil Atikah ya, Abil Atikah. Tapi di sini juga nggak ada matannya ya, nggak ada sanadnya, maaf. Jadi cari yang ada sanadnya. Ini ada kayaknya.
Nggak ada lagi. Nah, ini memang katanya sih memang hadis utlubul ilma walau bisin, saya memang belum meneliti secara langsung ya. Jadi ini spontan saja. Ini katanya ini hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Coba saya pakai yang gampang dulu aja ya. Saya pakai yang gampang karena ini ada 40 juga. Kalau ada 40 saya mencarinya cukup sulit untuk saya jadikan contoh. Jadi saya berikan contoh yang gampang dulu. Misalnya hadis tentang jangan utlubul ilma walau bisin. Misalnya apa ya? Hadis tentang hubul waton tadi ya. Hubul waton. Hubul waton. Nah ini udah muncul. Saya bisa langsung menulis hubul waton pada satu kotak boleh. Atau saya tinggal menulis hubun pada kolom pertama dan al-waton pada kolom kedua. Itu juga boleh. Tapi kalau saya tulis dalam satu kotak seperti ini, jangan lupa antara hubun dan al-waton harus ada spasinya. Itu penting sekali karena namanya juga aplikasi ya. Aplikasi komputer itu kan dia mendeteksi sesuai apa yang kita masukkan. Atau mungkin biar lebih enak saya potong aja ya ini ya, hubul dan al-waton. Hubun sama al-waton. Nah, ada hubun dan al-waton, klik tanda teropong. Oh, dan ternyata ketemu hanya 2. Nah, ini pun hadis atau bukan ini? Oh iya. Oh, ini bukan hadis ini. Kita juga nanti harus bertanya ini hubul waton minal iman ini benar-benar hadis atau bukan ya. Sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ada redaksi hubul waton minal iman. Tapi memang ada suatu hadis yang mengisyaratkan tentang hubul waton minal iman. Jadi yang saya maksud adalah ketika kita ingin takhrijul hadis, pastikan hadis tersebut muncul pada kata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa gitu, atau misalnya menceritakan tentang sahabat siapa yang menceritakan Rasulullah sedang ngapain gitu, itu namanya hadis pada matannya gitu. Nah, tapi ternyata di sini lihat hubul waton ini terlihat dia tidak pada matannya. Kalau pada matan itu contohnya yang ini pada atasnya ini. Nah ini dia. Sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa wakifun. Nah ini dari kata wahwa wakifun ila akhirihi ini merupakan matan dari hadis fi'liyah ya. Maaf, hadis qauliyah juga nih. Sami'a ya. Sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa wakifun bil ukhra yakulu. Nah ini dia yakulu. Nah ini dia. 5 kata wallahi innaka la akhbaru ardillah. Jadi mulai dari yakulu ini merupakan matannya, matan dari hadisnya. Nah, matan dari hadisnya inilah yang perlu dikumpulkan. Tapi untuk masalah hubul waton ini nggak ada pada matannya. Nah, di satunya lagi, hubul waton juga tidak ada pada matannya. Ya. Qala Rasulullah SAW, afdalul jihad. Nah, ada pada afdalul jihad, tetapi ini juga hanya masuk pada ini ada ini ya. Qala Rasulullah SAW, hubul waton minal iman. Ada ini ya. Tapi masalahnya adalah matannya ada. Ini matan dari satu hadis, tapi sanadnya nggak ada. Jadi dari 1212 hadis yang ada di Maktabah Syamilah, itu ternyata nggak ada hadis yang utuh yang menceritakan tentang secara langsung, maksud saya, secara langsung di matannya tentang hubul waton.
Nah, nanti bisa disimpulkan, tinggal di copy paste aja ya, seperti copy paste biasa ya. Jadi tinggal di Ctrl A bisa, Ctrl A, Ctrl C, lalu masukkan ke Microsoft Word. Lalu di Microsoft Word nanti kita compare sesuai dengan langkah-langkah yang ada tadi, yang ada untuk melakukan takhrijul hadis. Ctrl V. Ini hadis yang pertama kan gitu. Lalu hadis yang kedua, bukan hadis sih, yang kedua tadi ya. Yang kedua yang ini, tinggal Ctrl A, Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V. Nah, ada dua buah redaksi dari dua buah kitab ya. Nanti sumbernya bisa ditulis di bawahnya ya. Kitab apa gitu. Ini kitab apa, ini kitab apa. Tapi di sini kita ketahui ini matannya mengatakan demikian, matan yang ini mengatakan demikian. Artinya ada dua buah matan yang berbeda. Saya bahkan katakan ini matannya hanya ada satu tok. Di sini nggak ada. Hubul waton hanya masuk ke faedah, hanya masuk ke suatu kesimpulan kan gitu. Berarti dari 1215 hadis itu hanya ada satu matan. Jadi varian matannya hanya ada satu. Lalu apakah ada varian sanad? Nggak ada varian sanad sama sekali. Ini mengenai hadis hubul waton. Tetapi kalau kita katakan apakah hadis hubul waton itu ada? Ada pada satu kitab yang saya teliti kan gitu. Ada pada satu kitab yang saya teliti. Walaupun tidak menyebutkan sanad. Seperti itu. Mungkin nanti pada kasus yang lain, saya contohkan satu kali lagi misalnya. Jadi memang pada intinya kalau berbicara takhrijul hadis ya, atau mungkin saya lanjutkan dulu, ini kan sudah sampai pada saya mengumpulkan varian matan dan varian sanad. Kalau misalnya varian matannya banyak, asal ada 40 ya tulis aja 40. Atau pilih 5 aja boleh. 5 gitu ya, 5. Dimana dari 5 buah hadis yang dikumpulkan boleh jadi nanti matannya berbeda-beda. Ada yang matannya itu hubul waton minal iman, hubul waton syatrun minal iman misalnya seperti itu. Jadi kalimat matannya berbeda-beda sehingga kita punya banyak varian matan. Lalu ada varian sanad yang berbeda-beda. Ada yang dari sanadnya itu Aisyah, ada yang dari Ibnu Abbas misalnya seperti itu. Ini hanya misal saja. Nanti ditulis semua sehingga nanti kita punya banyak varian matan dan banyak varian dari si sanadnya. Jadi tadi ya, yang pertama tadi kita sudah melakukan langkah ini, langkah mengumpulkan potongannya, modal awalnya dari hubul waton, lalu mengumpulkan tujuannya kita hanya ingin mengonfirmasi keberadaan, jadi kita katakan ada. Kalau kita bertanya apakah ada hadis hubul waton, ada gitu. Tapi ya tadi, dari varian matannya itu hanya ada satu matan. Apa itu hubul waton minal iman? Apakah ada sanadnya? Ternyata nggak disebutkan sanadnya di kitab tersebut, gitu ya. Lalu yang selanjutnya tentang ini. Nah, kalau ini kan buku Indo ini semua sudah tercover di Maktabah Syamilah. Jadi pada intinya semua sanad dan matan ini dikumpulkan di Microsoft Word. Jadi kalau takhrijul hadis yang kita lakukan itu langkahnya hanya ada 3 sebetulnya ya. Mengumpulkan modalnya, potongan ayatnya, potongan hadisnya, lalu kita menentukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi ada atau tidak. Lalu setelah dikonfirmasi ada atau tidak, kita bertanya tentang varian sanad dan matannya yang kita tulis di Microsoft Word. Di copy paste di Microsoft Word, seperti itu. Saya akan memberikan satu buah contoh lagi biar memberikan gambar yang lebih lengkap. Jadi kita kembali ke Maktabah Syamilah, misalnya kita ingin mencari, misalnya pengen close dari ini tinggal klik escape aja ya, ESC, close sudah. Lalu kita klik tanda bahas lagi. Di menu bahas kita akan mencari lagi, misalnya apa ya? Hadis tentang puasa. Puasa misalnya sumu tasihu. Nah, misalnya ya. Sumu tasihu. Nah, ini sudah ada. Sumu. Nah, saya tulis. Lalu misalnya tasihu. Sumu tasihu. Ingat seperti yang saya katakan tadi, semua hurufnya harus benar. Ada alifnya ya, tulis alifnya. Jangan sampai misalnya ini. Tasihu itu kan hurufnya ta, sod, ha, wawu, alif.
Anda nggak kasih alif misalnya, ini nanti hasilnya akan berbeda. Boleh jadi nanti tidak akan ditemukan. Saya contohkan ya, misalnya ada sumu sama tasihu gitu ya. Kita akan mencari sekarang yang mengandung kata sumu sama tasihu, tapi tasihunya nggak ada alifnya. Kita cari, ada nggak? Oh, nggak ada, nggak menemukan sama sekali. Nggak ada di sini. Biasanya hanya dalam beberapa detik langsung ketemu. Ini nggak ada, berarti kita harus menambahkan alif. Nggak boleh seperti itu. Jadi ini harus ditambah alif. Sumu sama tasihu yang ada alifnya. Kita klik tanda teropong, kita cari. Nah, ada banyak. Oh, ternyata dikit, ding. Hanya ada 8 ya, hanya ada 8. Dan dari 8 ini yang ada di kitab itu hanya 6, sedangkan yang ini bukan kitab. Jadi kan ini ada gambarnya ya. Jadi ada gambar buku dan ada gambar bukan. Nah, ini dari 8 pencarian ini ada 2 yang bukan kitab. 6 yang lain itu kitab semua. Dan kitabnya kalau kita lihat di sini apakah dari kitab-kitab yang utama atau referensi umum? Bukan ya. Nggak ada Sahih Bukhari, nggak ada Sahih Muslim, nggak ada. Oh, tapi ada Al-Jami' As-Shahih. Ada kitab Al-Jami' As-Shahih yang merupakan salah satu kitab induk yang jadikan referensi juga biasanya. Tapi untuk masalah ini saya nggak akan bahas sekarang. Untuk membahas kapan kita bisa menemukan atau mencari kitab hadis-hadis sahih gitu ya, itu nggak akan saya bahas sekarang. Tapi yang jelas ini di dalam 1215 hadis tadi, kitab tadi, itu hanya ditemukan 8 redaksi. Sekarang kita lihat apakah ada yang punya sanad atau enggak di sini. Pada kitab yang pertama ya, pada kitab urutan yang pertama di sini ternyata nggak ada matan. Ini ya. Oh, ini ada ini. Hadatsana Ishaq bin Ahmad. Yang pertama adalah Ishaq bin Ahmad. Lalu dia mendapatkan kabar dari siapa ini? Ibrahim bin Yusuf. Dari Ibrahim bin Yusuf kemudian sampai ke Abi Dawud, lalu hadatsana Zuhair bin Muhammad, lalu sampai ke Suhail ya, Suhail bin Abi Sholih, lalu dari ayahnya sampai ke Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksi matannya sumu tasihu gitu ya. Lalu apakah ada matan yang lain yang mungkin bukan sumu tasihu tapi mungkin lebih lengkap? Kita lihat. Yang ada tanda merahnya ya. Oh, nggak ada. Ini bukan redaksi hadis yang ada sanadnya. Sumu tasihu ini juga nggak ada sanad dan juga matan. Ini langsung ke langsung ke faedahnya. Kalau pengen tahu di kitab aslinya caranya gini ya. Jadi misalnya terpenuhi seperti ini, kita pengen tahu di kitab aslinya, tinggal klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali nanti kita akan langsung masuk ke kitab aslinya pada halaman berapa dan seterusnya. Ya, saya klik escape untuk kembali ke yang tadi. Terus yang ini. Nah, kalau yang ini mana sumu tasihu? Sumu tasihu. Oh, ini ya. Nggak ada sanadnya juga. Ini juga nggak ada sanadnya. Yang ini, nah kalau ini ada ini. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi ya. Sumu tasihu, wasafiru tasihu gitu ya. Nah, ini ada 2 redaksi matan berarti. Oke, sekarang kita bisa kumpulkan kalau sekarang. Sekarang ada 2 buah redaksi, tetapi masalahnya ini yang satu itu sanadnya nggak penuh ya. Ini kita copy yang ini, Ctrl C, masuk ke Microsoft Word, bikin ini yang pertama, nanti dicantumkan sumbernya apa ya di bawahnya, sumbernya apa, lalu redaksi yang kedua,
Itu yang tadi. Yang ini dia. Ini langsung kita copy semua dari sini boleh. Oke, saya copy sampai sini, Ctrl C lagi, lalu saya paste. Oke, bisa dilihat di sini untuk 2 buah hadis ini. Yang pertama itu hadisnya itu ada sanadnya, tapi sanadnya itu langsung dari Abu Hurairah, langsung dari sahabat ya. Langsung dari sahabat, nggak menyebutkan rentetan serantai rawinya. Sedangkan yang kedua ini ada rentetan rawinya, lalu sampai ke matannya. Tapi yang jadi kita boleh katakan gini, jadi varian untuk matan itu ada 2. Yang pertama itu adalah sumutasihu, ya, sumutasihu. Sedangkan varian yang kedua adalah sumutasihu wasafiru tasihu. Itu untuk matan yang kedua. Jadi ada 2 varian matan, 2 jenis matan untuk hadis tersebut. Terus untuk sanadnya itu ada di sini hanya menyebutkan 1 buah sanad. Jadi dari Maktabah Syamilah hanya menemukan 1 sanad. Karena yang ini sanadnya langsung dari Abu Hurairah. Artinya an Abu Hurairah, nggak menyebutkan rantainya. Kalau ini disebutkan rantainya urut ya. Nah, nanti kalau sudah ada sanadnya yang seperti ini, nanti kita bisa teliti, oh sanadnya itu orangnya siapa saja, dobit atau enggak, sikoh atau enggak. Nanti setelah itu kita bisa tentukan dia do'if, soheh atau hasan, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, itu nanti tugas Anda melakukan hal yang saya lakukan seperti ini. Sama persis yang saya lakukan seperti ini, untuk mencari tema, ya. Kalau Anda pengen mencari tema, caranya itu Anda bisa pakai Google ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kan mungkin langkah yang sulit itu ada di sini sebetulnya. Nah ini, mencari potongan hadis yang relevan untuk dicari gitu ya. Kalau Anda mencari innamal a'malu binniyat misalnya, itu Anda cari di Maktabah Syamilah itu jumlahnya nanti ratusan. Karena itu hadis sahih kan gitu, hadis sahih yang sudah masyhur, yang sudah terkenal di mana-mana, dan itu ada di banyak sekali kitab hadis. Artinya kalau Anda menggunakan itu nanti ya boleh sih, cuman kan itu nggak layak untuk ditakhrij gitu, karena kita melakukan takhrij itu salah satu tujuannya itu kan mengonfirmasi hadisnya itu ada atau enggak. Maka kalau bisa cari hadis-hadis yang tidak populer kan gitu. Misalnya kita pengen mencari tentang hadis apa ya, hadis tentang Lailatul Qadar misalnya, atau hadis tentang apa misalnya ya. Jadi yang pertama untuk mencari potongan hadis, kalau misalnya Anda kesulitan, itu Anda bisa cari dengan kata kunci dengan bahasa Indonesia saja dulu, nggak apa-apa. Nanti akan muncul hadis dengan tulisan Arab. Seperti yang saya katakan tadi, Google boleh kita gunakan untuk memberikan petunjuk potongan ayat, potongan hadisnya itu seperti apa. Misalnya kita pengen tahu hadis tentang apa ya, hadis tentang menuntut ilmu di Cina. Nah, misalnya ya, ini kan hadis yang kurang populer ya. Kurang populer artinya bukan kurang populer sih. Kalau populernya populer, tapi jarang sekali dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah nanti sudah muncul. Nanti kita tinggal cari yang ada tulisan Arabnya, sehingga kita nanti tahu untuk mencari di Maktabah Syamilah, nanti kita harus menggunakan kata apa gitu ya. Nah di sini dikatakan di sini. Nah kalau sudah ada yang kayak gini, ini kita bisa, oh di sini malah dikatakan hadis palsu menurut Al-Manhaj ini ya. Tapi saya nggak akan mempercayai itu, karena kita nggak boleh percaya dengan Google ya. Kita percaya hanya kepada Allah. Maksud saya kita pengen mencari dengan cara kita sendiri gitu ya. Nah di sini utlubul ilma walau bisin. Nah dari kalimat ini bisa kita copy untuk kita cari di Maktabah Syamilah untuk kita teliti sendiri gitu. Jadi yang saya maksud dengan menggunakan Google adalah menggunakan Google untuk memberitahu kita kata apa yang harus kita masukkan ke Maktabah Syamilah, dan caranya seperti ini. Nanti secara detail tugasnya nanti saya share via grup WA. Yang jelas untuk melakukan takhrijul hadis tadi caranya seperti itu. Mengumpulkan potongannya dulu, potongan apa yang pengen kita cari hadisnya. Yang kedua nanti kita tetapkan tujuannya, apakah hanya untuk mengetahui keberadaannya atau sampai ke hadis sahih atau tidaknya. Tapi tujuan yang paling utama tentu saja itu ada atau enggak dulu.
Lalu yang terakhir, pada bagian ini nanti kita mengumpulkan varian matan dan varian sanadnya. Contohnya di sini. Saya mengumpulkan hadis tentang utulubul ilmi walau bisin, dan di sini itu ada dua varian matan dan hanya ada satu sanad gitu ya. Nanti diberikan keterangan seperti itu dan selesai seperti itu. Sebetulnya langkah yang terakhir kita konfirmasi lagi ke kitab aslinya, tapi karena kita nggak punya kitab aslinya nggak perlu sampai sana. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.